Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Kusnia Triambarukmi. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang PPH Pasal 21, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan contohnya yakni pekerja tetap. Langsung aja ke pembahasan. PPH Pasal 21. Yang pertama dibahas yakni pengertian. Apakah itu PPH Pasal 21? Bagian 2 yang kita bahas yakni objek dari PPH Pasal 21. Part 3. Bukan objek dari PPH Pasal 21. Part 4. Pengurang dari PPH Pasal 21. Lanjut, next kita ke pengertiannya. PPH Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, bisa kita garis bawahi lagi, wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Mengapa di sini saya bold merah? Karena ini yang harus kita garis bawahi. Akan saya jelaskan di part 2. Part 2 tentang objek pajak. Nah, objek pajak untuk PPH 21 sendiri yaitu wajib pajak orang pribadi, pekerja tetap maupun bebas yang berada di dalam negeri. Mengapa saya menyimpulkan seperti ini? Karena untuk PPH Pasal 21 sendiri itu berfokus pada pemotongan atau pemungutan wajib pajak OP, yaitu orang pribadi. Nah, baik itu pekerjaannya tetap, yang memiliki penghasilan secara tetap, maupun penghasilan bebas atau penghasilan yang tidak tentu, yang berada di dalam negeri. Selanjutnya, part 3. Nah, di sini, apa saja sih yang bukan termasuk dari objek pajak PPH Pasal 21? Yang pertama, santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, yakni asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, ataupun asuransi beasiswa. Nah, nomor 2, yakni penerimaan dalam bentuk natura atau bisa dibilang dalam bentuk barang. Itu tidak termasuk ke dalam objek pajak. Jadi misalkan kita menerima, si A menerima dalam bentuk barang, penikmatan natura, itu tidak termasuk ke dalam objek pajak. Poin ketiga yaitu iuran BPJS. Di sini berfokus pada 2 iuran, yakni pensiun dan JHT atau THT, yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi misalkan perusahaan A membayar gaji kepada karyawan B, misalkan dalam bentuk ada tunjangan pensiun dan JHT atau THT, iuran BPJS, itu tidak bisa dibebankan atau tidak bisa menambah dari penghasilan, namun akan dikenakan PPH Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final nantinya di belakang pada saat penerimaan dari uang tersebut gitu, atau iuran yang akan diterima tersebut. Maka iuran BPJS pensiun atau JHT atau THT itu dikecualikan untuk dibebankan. Poin 4 yakni zakat. Tentunya zakat kepada badan amil yang sudah ditunjuk oleh pemerintah atau sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Lanjut di part 4, yakni
Pengurang dari PPh pasal 21. Yang pertama, sebagai pengurang yaitu ada biaya jabatan. Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6 juta selama setahun atau 500.000 selama sebulan. Yang dimaksud di sini 5% yaitu dari penghasilan yang sudah ditambahkan oleh tunjangan-tunjangan lain. Misalkan, gaji pokok si A sebesar 9 juta. Terus menerima tunjangan-tunjangan, tunjangan makan, tunjangan bensin, tunjangan dan lain-lain, selain dari tunjangan pensiun dan tunjangan THT atau JHT ya. Nah, maka seluruh dari penghasilan itu ditambahkan ke dalam yang namanya gaji. Nanti totalnya dinamakan gaji bruto atau penghasilan bruto. Nah, baru penghasilan bruto tersebut dikalikan dengan 5%, maka hasilnya berapa? Misalkan diketahui selama 1 bulannya lebih dari 500.000 atau misal diketemukan hasilnya 750.000 dalam sebulan. Maka yang ditarik atau pengurang dari biaya jabatan hanya 500.000. Selanjutnya yaitu iuran pegawai. Iuran pensiun yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua kepada badan penyelenggara jam sostek kecuali kepada badan penyelenggara taspen yang dibayar oleh pegawai. Nah, di sini untuk THT yang dibayar oleh pegawai atau iuran dana pensiun juga yang dibayar oleh pegawai itu bisa mengurangi PPh pasal 21. Kalau tadi yang pertama yang bukan objek PPh pasal 21 pensiun dan THT-nya karena dibayarkan oleh perusahaan, jadi tidak bisa menambah di gaji. Itu dikecualikan. Kalau ini untuk pensiun, iuran dana pensiun, THT atau JHT, ini dibayar oleh pegawai sendiri, itu boleh dikurangkan sebagai pengurang PPh pasal 21. Selanjutnya ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Untuk penghasilan tidak kena pajak sendiri, orang pribadi OP itu sebesar 54 juta. Sedangkan tanggungan kawin 4.500.000, penggabungan penghasilan, misalkan seorang istri berpenghasilan sendiri, maka ingin digabungkan penghasilannya, maka penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 54 juta. Terus ada tanggungan per orang, itu 4.500.000. Nah, ini biasanya nanti ada K-3, K-2 gitu. Dan maksimal tanggungan itu untuk 3 orang. Jadi misalkan ada 5 tanggungan pun yang diakui dalam pajak hanya yang boleh dibebankan hanya 3 orang. Seperti itu. Terakhir di sini ada tarif PPh pasal 17 ayat 1. Jadi kalau semuanya sudah diketahui yaitu PKP-nya, penghasilan kena pajak sudah diketahui, sudah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pegawai, PTKP, sudah dikurangi, maka kita masuk ke dalam tarif PPh pasal 17 ayat 1. Di mana 0 sampai 50 juta dengan tarif 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta dengan tarif 15%, 250 juta sampai 500 juta dengan tarif 25%, kalau di atas 500 juta dengan tarif 30%. Dengan catatan di sini, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada pajak yang telah memiliki NPWP. Jadi nanti untuk hutang terakhir, utang PPh-nya, utang PPh 21-nya berapa yang terkenakan ya kan? Misalkan 200.000 per bulan. Maka 200.000 dikalikan dengan 120%. Misalkan si A
Pajak terutang PPh pasal 21-nya senilai 200.000 per bulan, maka tarifnya tinggal dikalikan 120%, yakni 100% ditambah 20% lebih tinggi karena tidak memiliki NPWP. Jadi 200.000 dikali 120%, maka itulah yang dikenakan pajak yang dipungut sebesar itu. Masuk ke contoh soal. Di sini saya punya contoh kasus penghasilan tetap. Pada tanggal 1 Januari, Kiki diterima bekerja menjadi seorang pegawai tetap di PTA dengan status K1. Berarti dia sudah kawin dan memiliki tanggungan 1. Gaji pokok yang diterima Kiki 9 juta per bulan. Kiki mendapatkan beberapa tunjangan dari perusahaan sebagai berikut. Tunjangan lembur 500.000, tunjangan transport 500.000, program BPJS pensiun 2%, JHT 3,7%, dan Kiki mengikuti beberapa iuran yaitu program pensiun 1% dan JHT 3%. Maka hitung PPh 21 terutang bulan Januari. Kita misalkan aja ini gaji 9 juta per bulannya Kiki itu diterima pada 31 Januari. Oke, kita langsung ke perhitungan. Yang pertama kita harus cari yaitu penghasilan. Penghasilannya pokoknya kan 9 juta ya teman-teman. Terus di sini ada tunjangan dari perusahaan, kita tambahkan aja tunjangan lembur dan tunjangan transport. Terus jangan lupa untuk tunjangan pensiun dan tunjangan JHT yang dibayarkan oleh perusahaan itu bukan termasuk objek pajak. Maka BPJS pensiun dan JHT tidak dapat dimasukkan ke dalam penambah penghasilan. Total gaji bruto maka 10 juta dari 9 juta ditambah 500.000 tunjangan lembur dan tunjangan transport 500.000. Maka ketemu gaji brutonya 10 juta. Pengurangnya yakni biaya jabatan. Biaya jabatan 5% dikali 10 juta ketemunya 500.000 pas di sini. Iuran pensiun 1% kali 10 juta maka 100.000. Iuran JHT 3% kali 10 juta maka 300.000. Maka diketemukan total gaji neto sebulan yakni 10 juta dikurangi 900.000 yakni ketemunya 9.100.000. Maka disetahunkan dulu total gaji setahun 9.100.000 dikalikan 12 bulan. Ketemunya 109.200.000. Selanjutnya kita kurangi lagi dengan PTKP. PTKP yaitu penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Jadi bisa dikurangkan di sini. Ada OP, orang pribadi 54 juta. Kawin, karena dia statusnya kawin dan punya anak tanggungan 1, 4.500.000. Maka pengurangnya ketemu 63 juta. Atau total PTKP-nya 63 juta. Selanjutnya, maka kita bisa ketahui berapa PKP dalam setahun. Jadi penghasilan kena pajaknya dalam setahun yakni 46.200.000. Maka 46.200.000 itu lebih besar dari 50 juta atau tidak? Kalau misal kurang dari 50 juta, maka cuma dikenakan satu tarif yakni 5%. Namun, misalkan di atas dari 50 juta, maka dikenakan 2%. Misalkan gajinya 75 juta dari PKP-nya. PKP setahunnya diketemui bahwa 75 juta. Maka yang 5% dikali 50 juta, terus yang sisanya yakni 25 juta dikali dengan 15% tarifnya. Jadi ada dua tarif, tarif 5%, terus tarif 15%, yakni tarifnya progresif di sini. Maka diketahui bahwa 46.200.000 dikali 5% totalnya 2.310.000. Itu PPh terutang 21 selama 5% dikali 46.200.000 itulah PPh terutang selama 1 tahun, yakni 2.310.000.
Nah, untuk PPh terutang sebulannya diketahui berapa? Tinggal dibagi aja selama 12 bulan, maka ketahui 192.500. Itu yang dipotong selama bulanan. Oke, sekian dari saya. Thanks for watching. See you next time. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.